Pemirsa, kita akan dengarkan kembali apa pernyataan yang disampaikan Kapolres Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra terkait kronologi kecelakaan KMP Tunujaya di Selat Bali. Kapal KM Tunu Pratama Jaya lost kontak. Kita mengerahkan kurang lebih 10 kapal dalam pencarian. Ini gabungan dari KRI, dari Lanal, kemudian dari Satpol Air, dari KSOP, dari beberapa kapal termasuk kapal penumpang KM Tunu yang satu perusahaan. Sejauh ini memang baru ditemukan 4 korban selamat yang berdasarkan update beberapa jam yang lalu. Ini sekarang posisinya sedang berada di Pelabuhan Gili Manuk dalam proses pemeriksaan kesehatan, yang mana nanti akan diistirahatkan dan rencana akan digeser ke Ketapang karena keluarga maupun asal dari Banyuwangi. Sampai saat ini memang tim masih berusaha keras untuk melakukan pencarian, termasuk melibatkan para nelayan, warga, pesisir, baik pantai Ketapang, Banyuwangi maupun Gili Manuk. Mohon doanya pada seluruh masyarakat, mudah-mudahan segera ditemukan korban-korban yang lain. Sementara demikian, Mas. Pak Rama, untuk 4 korban yang selamat ini sudah diketahui siapa saja identitasnya? Sudah. Jadi satu adalah ABK kapal itu sendiri atas nama Sandi Warlawan, kemudian ada 3 penumpang. Baik. Sudah teridentifikasi dan keluarga juga sudah menunggu di Ketapang yang ABK. Bisa kami konfirmasi kembali, Pak, nama dari korban selamat ini siapa saja? Satu Sandi Warlawan, yang kedua Romi Alfa Hidayat, yang ketiga atas nama Mansun, dan keempat atas nama Saroji. Baik. Ini ada keempat korban ini sudah dipertemukan dengan keluarganya? Belum. Posisi masih di Gili Manuk. Ini di mana? Kalau perawatan medis terhadap para korban seperti apa, Pak Rama? Sudah dilaksanakan ya oleh teman-teman yang tergabung di tim evakuasi pencarian di Gili Manuk. Sudah diperiksa kesehatan, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Baik, Bapak, apakah ada kontak person yang bisa dihubungi terkait dengan jika adanya yang menemukan korban ini ataupun menanyakan keberadaan korban? Ya, kita membuka posko di kantor SDP Ketapang maupun di Gili Manuk. Untuk posko ini, satu posko pengendalian, ini tergabung dalam tim beberapa instansi, dan juga ada posko pengaduan daripada keluarga para korban, dan ini kita siapkan layanan informasi di nomor 081 2344 29667. Ini atas nama Dewi. Kemudian yang kedua juga layanan informasi bisa menghubungi 0823 6070 3299 atas nama Yuli. Ini yang berada di posko Ketapang ya. Nanti kami konfirmasi kolaborasi dengan posko yang ada di Gili Manuk. Nanti kami update kembali. Baik, kami ulangi, untuk posko yang dapat dihubungi, kontak personnya adalah di nomor 0812 344 29667 atas nama Dewi, kemudian di 0823 6070 3299 atas nama Yuli. Ini keduanya berada di posko Ketapang. Ya, baik, betul. Baik, Pak Rama, bisa kami konfirmasi kembali terkait dengan jumlah sebenarnya dari manifest yang berada di dalam kapal tersebut? Manifest yang terdata ada 53 penumpang dan 12 ABK ya. Baik.
terkait dengan kendaraan di dalamnya, Pak? Ya, Ada berapa kendaraan juga di dalamnya? terdata ada sekitar 22 kendaraan. Ini terbagi menjadi kendaraan golongan 2 1 unit, golongan 4A 4, 4B 3 unit, 5B 3 unit, dan 6B 3 unit, dan golongan 7 ini 8 unit. Total ada 22 unit kendaraan. Mhm. Pak Rama, tadi malam ketika insiden ini terjadi, kami mendapatkan hanya ada satu kapal yang dikerahkan untuk dapat membantu proses pencarian korban, dan di pagi ini sudah ada 10 kapal. Kenapa pada saat kapal ini pertama kali tenggelam hanya ada satu kapal yang dikerahkan, Pak? Dari tadi malam sudah kita kerahkan ya, karena memang juga memperhatikan cuaca, karena ketinggian ombak, arus, kemudian angin, kecepatan, ini kita tidak bisa menerjunkan kapal-kapal yang ukuran sedang kecil. Makanya pagi ini alhamdulillah semuanya landai, semuanya kita kerahkan. Pak, kami mau konfirmasi juga, apakah benar pada saat kapal ini tenggelam sempat terlihat dari kapal yang berada di dekatnya atau dari menara atau pemancar Syah Bandar terdekat? Itu nanti dari Syah Bandar ya yang bisa menyampaikan itu, karena itu bagian dari proses pendalaman bagaimana terjadinya peristiwa kecelakaan ini. Ini kita masih fokus pencarian. Baik, kalau pencarian fokusnya ini akan seperti apa metode yang akan dilakukan pihak tim SAR gabungan? Ya, ini tadi sudah dibagi sektor-sektor, beberapa kapal yang terlibat. Ini ada di sektor selatan, sektor utara, sektor tengah, sehingga tidak bersinggungan, tidak numpuk gitu ya. Itu dari sisi pencarian di laut. Kemudian di pesisir pantai, kita juga libatkan personel-personel maupun warga nelayan yang ada di pesisir baik Ketapang maupun Gilimanuk. Ini juga bersama-sama membantu melakukan pencarian di sekitar pantai. Baik. Manifest penumpang yang berada di KMP Tunu Pratama Jaya. Totalnya ada 53 orang penumpang dengan nama yang dituliskan berikut jenis kelamin dan juga usia. Ada 12 kru atau 12 ABK yang ikut dalam penyeberangan kali ini. Dan dari total 53 penumpang dan 12 ABK ini, 23 orang dinyatakan selamat. Kemudian 4 orang meninggal dunia. Dan ada 42 orang yang saat ini masih dicari dan juga akan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Daftar manifest penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya. Kalau yang saat ini Anda saksikan adalah bagaimana situasi pada saat ada informasi kalau kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini tenggelam di Selat Bali. Ini adalah visual evakuasi penumpang kapal ke Bali, dan di dalam visual ini ada sejumlah korban selamat, ada pula korban yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Kecelakaan kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya ini dari laporan awal, kapal mengalami kebocoran di ruang mesin dan juga terbalik. KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk pada pukul 22.56 waktu Indonesia Barat.
Dalam video yang Anda saksikan ini pemirsa, ada audio yang bisa saya dengar di sini. Ini menceritakan bagaimana warga di sekitar daerah Gilimanuk itu berusaha untuk membantu, saling membantu pada saat ada korban yang berhasil dievakuasi sampai ke tempat mereka. Ada yang datang dalam keadaan selamat, ada juga yang datang dalam kondisi sudah meninggal dunia. Mereka ini semuanya dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan juga bersama-sama masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas di sana. Ada beberapa yang merupakan nelayan, ada juga beberapa yang memang beraktivitas di perairan menggunakan kapal. Jadi kapal-kapal yang berada di sana ada juga dengan menggunakan kapal karet, kapal dari Basarnas, itu bersama-sama membantu melakukan pencarian dan membawa mereka ke daerah Gilimanuk.